Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar anak-anaknya Mem hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, kali ini ya kita masuk lagi di pertemuan bimbingan dan konseling, di mana materi kali ini yang akan Mem bawakan yaitu mekanisme pertahanan diri. Nah, sebelum kita masuk di materinya, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ya, jadi sebelum kita masuk di materi ini, Mem akan dulu menjelaskan apa tujuan dari materi mekanisme pertahanan diri ini. Nah, yang pertama tujuannya adalah siswa dapat memahami apa itu mekanisme pertahanan diri, dan kedua, siswa dapat memahami bentuk-bentuk dari mekanisme pertahanan diri. Nah, itu tadi tujuan dari materi kita. Kita langsung saja ya masuk di materinya. Tapi Mem mau tanyakan, kira-kira siswa Mem sudah siap belum? Kita sudah siap untuk masuk materinya? Ya, jadi Mem langsung masuk saja ya. Ya, kira-kira ada yang tahu enggak apa itu mekanisme pertahanan diri? Ada yang tahu? Diri ini adalah bentuk kebiasaan atau pola seseorang untuk melepaskan diri dari perasaan gelisah, cemas, maupun frustasi. Nah, adapun fungsi dari mekanisme pertahanan diri ini adalah meminimalkan perasaan yang tidak nyaman, kemudian dapat menghilangkan kecemasan dan meminimalkan sebuah konflik yang terjadi pada batin seseorang. Itu adalah fungsinya dan pengertiannya. Kemudian mekanisme pertahanan diri ini terbagi atas beberapa bentuk atau terbagi atas beberapa bagian. Nah, yang pertama ada represi ya. Represi itu adalah reaksi di mana seseorang menghilangkan pikiran-pikiran yang dapat menimbulkan kecemasan. Represi yang dimaksud di mana seseorang itu mencoba untuk melupakan kenangan-kenangan yang dapat membuatnya ia cemas. Contohnya, ketika kita misalkan melihat teman kita itu kecelakaan dan meninggal langsung di tempat, atas kecelakaan, misalkan kecelakaan yang sangat besar ya, yang memang benar-benar mengerikan buat kita, kita itu pasti akan mencoba untuk melupakan kejadian tersebut. Nah, ketika kita misalkan diminta keterangan untuk seorang polisi atau polisi untuk kejadian teman kita tadi, kita itu berusaha untuk lupa, atau ketika kita ditanya pasti akan yang bagaimana ya, saya lupa pak. Nah, lupa dimaksud itu adalah bentuk pertahanan diri dari seseorang tersebut, yang disebut adalah represi. Selanjutnya ada kompensasi. Nah, kompensasi di sini adalah seseorang yang memusatkan dirinya untuk menutupi tingkah laku yang merupakan kekurangan atas dirinya. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan dia tidak pintar di dalam kelas. Nah, untuk menjadi seorang bintang di dalam kelas, dia berusaha untuk menimbulkan perilaku misalkan dia nakal ataupun jahil. Nah, nakal ataupun jahil itu merupakan bentuk pertahanan dirinya untuk menutupi kekurangannya atas misalkan dia tidak pintar di pelajaran, seperti itu. Itu adalah bentuk dari mekanisme pertahanan diri kompensasi. Nah, ada lagi itu konversi. Konversi ini dimana seseorang ya memperlihatkan bentuk ekspresinya itu dengan cara secara langsung. Contohnya misalkan untuk menutupi kekurangannya dia marah ya, marah dengan cara berteriak-teriak, kemudian bisa membanting barang-barang yang berada di sekitarnya. Itu adalah bentuk dari mekanisme pertahanan diri konversi. Nah, selanjutnya ada mekanisme penyangkalan, di mana penyangkalan ini yaitu tidak mau mengakui kenangan-kenangan yang dapat membuat dia sakit atau tidak mau mengakui atas kebenaran yang sebenarnya. Contohnya seperti apa? Misalkan seorang ibu ya tidak mau mengakui bahwa
anak yang dilahirkan itu merupakan anaknya. Jadi dia berusaha untuk menghilangkan anak tersebut dengan cara apakah dia titipkan di panti asuhan ataupun ke keluarganya. Dan bahkan ada juga yang rela membuang anaknya karena dia ingin menyangkal bahwa itu bukan anak. Nah, biasanya ini terjadi pada seseorang yang misalkan telah ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan apakah pergaulan atau pemerkosaan secara sadis. Selanjutnya ada fantasi. Fantasi ini pasti semuanya sudah tahu ya, fantasi itu adalah hayalan. Di mana seseorang itu berhayal bahwa ingin menjadi seseorang yang lebih hebat atau sebagai seorang bintang. Ya, contohnya saja ya, misalkan dia berhayal dia bakal bisa menjadi, atau seorang individu berhayal dia bisa menjadi seorang bintang, apakah seorang artis, seorang pemain film, pemain sinetron. Kemudian ada juga yang mungkin dia berhayal dia ingin menjadi seorang pilot, seorang dokter. Itu adalah bentuk mekanisme pertahanan diri yang dimana dia mengetahui bahwa dia mempunyai kekurangan atau dia tidak bisa mencapai keinginannya, makanya terbentuklah sebuah fantasi yang ingin dia ciptakan sendiri. Itu adalah bentuk mekanisme pertahanan diri dari fantasi atau hayalan. Lanjut lagi di mekanisme pertahanan diri, yaitu identifikasi. Nah, identifikasi ini di mana seseorang ya yang mengalami sebuah frustasi, makanya bagaimana caranya ia mencoba untuk menjadi seseorang yang ia inginkan. Biasanya itu terjadi sih pada kita yang menginginkan diri kita untuk seperti seorang idola kita. Contohnya misalkan kita itu pengen menutupi kekurangan kita dengan cara kita membuat diri kita itu sama persis dengan bintang idola kita. Seperti misalkan ibu ya mau seperti artis Korea misalkan. Jadi ibu berusaha untuk operasi plastik atau apapun itu yang dapat mengubah penampilan ibu agar bisa terlihat lebih menarik di hadapan orang-orang lain, sehingga orang lain bisa menghargai diri kita. Itu adalah bentuk mekanisme pertahanan diri, identifikasi. Nah, ada lagi bentuk mekanisme pertahanan diri, yaitu negativisme. Negativisme ini adalah bentuk perlawanan seseorang berupa perlawanan aktif maupun perlawanan aktif yang ditujukan pada seseorang. Ya, contohnya yaitu misalkan ya, kita itu mau sekolah di SMK Yadika, di jurusan farmasi. Nah, akan tetapi orang tua itu menyekolahkan kita itu bukan pada sekolah yang kita inginkan. Misalkan kita inginnya di Yadika, tetapi ternyata kita disekolahkan di SMK 1 dan di jurusan Tata Boga. Nah, secara tidak langsung mekanisme pertahanan diri negativisme ini pasti akan terbentuk dengan bentuknya itu seperti kita membolos, karena itu bukan sekolah yang kita inginkan, bukan jurusan yang kita inginkan juga. Nah, yang terakhir ini ada mekanisme pertahanan diri proyeksi. Mekanisme ini digunakan oleh seseorang untuk melindungi dirinya atas kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Nah, contohnya ya, misalkan dia ya, atau misalkan ibu adalah seorang pelajar yang duduk di kelas 3 SMA. Nah, ibu mengikuti ujian ya. Ketika ibu mengikuti ujian dan ibu tidak lulus di ujian tersebut, ibu menyalahkan seorang guru atau beberapa guru yang ibu rasa itu tidak suka dengan ibu. Nah, ibu mengatakan bahwa guru tersebut itu sentimental atau tidak suka dengan ibu, sehingga ibu tidak lulus dibuat oleh dia, padahal itu adalah perbuatannya sendiri. Kenapa kemarin tidak sekolah dengan baik atau tidak belajar dengan baik. Nah, bentuk mekanisme tadi itu adalah bentuk mekanisme pertahanan diri proyeksi. Baik, itu tadi adalah bentuk-bentuk dari mekanisme pertahanan diri. Nah, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk anak-anak yang MEM. Tapi Ibu jelaskan lagi ya, mekanisme pertahanan diri itu menurut Ibu ya, itu tidak baik. Tidak baik maksudnya apa? Jangan sampai kita melindungi dirinya kita pada perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang kita buat sendiri. Nah, tadi itu bentuk-bentuknya sudah kalian bisa tahu. Kira-kira bentuk-bentuk mekanisme pertahanan diri mana yang pernah terjadi atau pernah anak-anaknya MEM lakukan?
Nah, kita bagaimana caranya berusaha untuk meminimalisir bentuk mekanisme pertahanan dirinya kita tadi agar dapat bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Seperti itu. Baiklah, kita sudah di akhir materi kita. Nah, sebelum Mem tutup, Mem mau mengingatkan anak-anak Mem sekalian untuk tetap patuhi protokol kesehatan, di mana yang pertama yaitu tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan yang terakhir, menjaga jarak. Nah, untuk anak-anak Mem sekalian, tetap menjaga kesehatan juga ya, agar secepatnya virus ini pergi dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah. Baik, Mem akhiri materi kita. Nah, tadi Mem buka dengan membaca doa. Sebelum Mem tutup, kita berdoa dulu lagi ya. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, berdoa dimulai. Ya baik, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.